Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini, Anda akan hmm, apa ya, kayak memberikan tutorial PHP untuk pemula. Nah, untuk alasan mengapa kita mempelajari PHP, yaitu untuk eh, gimana bilang? Dengan PHP ini kita bisa menginputkan data ke dalam database sebagai perantara, kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya gini, user mempunyai data yang akan diinputkan melalui sebuah website. Nah, user menginputkan di dalam formnya. Nah, nantinya si form ini akan diberikan metode tertentu, yaitu metode post. Nah, dari metode ini PHP akan mengambil data yang telah diinputkan oleh si user itu. Nah, setelah diambil oleh si PHP dan dieksekusi, kemudian baru dimasukkan ke dalam si database, yaitu MySQL. Nah, itu kurang lebih untuk kenapa kita harus mempelajari PHP. Untuk PHP sendiri, kepanjangan itu PHP Hypertext Processor, kalau nggak salah. PHP apa gitu. Ya, kita akan coba lihat. Sebentar. Nah, PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext Processor. Oke, kalau untuk fungsi sendiri seperti yang bilang untuk membuat website menjadi lebih dinamis. Nah, sebagai untuk mengambil data, login, atau file dan lain-lain. Jadi untuk semua logika atau yang hal-hal yang tidak dilakukan, yang tidak berinteraksi dengan langsung, berinteraksi secara tidak langsung dengan user, seperti penyimpanan data, penginputan data, penghapusan data, itu yang dilakukan oleh yang bertugas di sana adalah si PHP-nya. Oke, sebelum masuk ke dalam PHP yang di dalam seperti yang tadi, pengambilan data, login, upload file dan lain-lain, untuk PHP sendiri kita memerlukan beberapa tools. Nah, yang paling umum digunakan orang itu adalah SAM. SAM ini tuh. Nah, kita perlukan SAM dengan versi yang bebas untuk dipilih. Kalau kemarin saya menggunakan 8.2.12. Karena di sini sudah menginstal SAM, jadi setelah kalian menginstal SAM, nantinya akan keluar di history kalian. Nah, kalian tinggal double klik file tersebut, kemudian mengikuti semua instruksinya. Nah, jika ada kalian ragu untuk konfigurasi SAM-nya, konfigurasi awalnya, kalian bisa kalau mau mudahnya itu screenshot ambil foto yang kalian lakukan, kemudian kalian tanyakan ke AI seperti GPT atau lain-lain. Nah, setelah menginstal SAM ya, kemudian kita buka aplikasinya.
Untuk menjalankan PHP kita hanya membutuhkan dua, lebih tepatnya Apache dan MySQL. Adapun FileZilla, Mercury, Tomcat itu saya pribadi kurang tahu untuk apa. Jadi kita hanya menggunakan Apache dan MySQL. Nah, kekurangan dari sistem ini terkadang yang pernah saya alami itu tiba-tiba uh, sistemnya itu kadang-kadang error dengan sendirinya. Seperti waktu itu, waktu saya membuat proyek akhir, saya bukan saya, lebih tepatnya temannya, teman saya ingin membuka SAM tiba-tiba keluarlah error gitu. Nah, ya itulah kekurangan SAM karena ya saya kurang tahu kenapa SAM itu sering bermasalah, tapi yang pasti eh begitulah. Nah, setelah itu, setelah kita start Apache dan MySQL, nah, kita akan pergi ke file. Kemudian pergi ke ini, local disk, langsung saja. Karena untuk coding PHP itu tidak bisa dilakukan di sembarang folder atau file. Jadi kita harus mm, masuk ke dalam folder SAM, lebih tepatnya setup. Kalian sedang membaca di misalnya ini disk PC, kemudian kalian klik ini local disk ini. Kemudian yang untuk Linux itu beda lagi. Yang penting kurang lebih sama. Kalau di Linux itu kalau nggak salah itu internet. Yang nggak salah itu kan. Nah, ntar kalian cari itu SAM. Nah, dalam folder SAM ini cari yang namanya itu htdocs. Nah, nah di dalam htdocs inilah kita akan menjalankan PHP atau bisa apa namanya? Hmm, membuat codingan PHP. Itu untuk PHP ya. Adapun seperti Laravel, Code Integer itu kalau Code Integer saya kurang tahu. Adapun Laravel itu bisa kita letakkan di folder mana saja, baik itu di download ataupun dokumen ataupun desktop, bebas. Tapi untuk PHP sendiri, PHP itu harus berada di dalam folder si htdocs ini. Nah, di sini saya akan membuat folder baru yang namanya D1. Jangan D1. Kita akan membuat namanya lesson. Di dalam folder lesson kita akan buat lagi namanya day 1. Oke, kita masuk ke dalam foldernya, kemudian kita akan melakukan pembuatan file di dalam folder ini. Kita buat terminal, kemudian code titik. Itu untuk Visual Code. Oke, di sini saya akan membuat sebuah apa ya? Oke, basic PHP. Nah, dalam hmm, pengembangan PHP atau untuk mengodik PHP sendiri, itu kita akan membuka tagnya menggunakan PHP seperti ini dan ditutup seperti ini. Kurung siku, kurung siku masih ya. Kemudian datanya PHP dan ditutup dengan tanda kurung siku lagi.
Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan print, bukan print, melakukan output text, output string dengan cara echo, misalnya hello world, titik koma. Nah, untuk penulisan apa sih namanya? Output sebuah string dalam PHP kita menggunakan yang namanya echo yang akan menghasilkan value yang berisi hello world. Nah, dan ya juga dalam PHP kita harus menggunakan titik koma di bagian akhir dari setiap kode kecuali itu kecuali tagnya itu. Nah, misalnya di sini kita lagi echo, kita akan coba menggunakan titik satu. Eh, Halo dunia. Nah, untuk eksekusi bukan eksekusi, untuk melihat hasil codingan yang telah kita ketikkan di sini, itu caranya dengan membuka browser kalian. Kemudian tekan localhost slash lesson. Nah, ini tampilannya. Jika kalian jika kalian seperti ini dengan kalian anggap ini sebagai error, melainkan ini adalah sebuah instruksi untuk kita memilih apakah kita mau kembali ke direktori sebelumnya atau memilih direktori yang ada di dalam direktori ini. Contoh di sini saya sedang berada di direktori lesson. Kalian bisa lihat di sini direktori lesson. Nah, di dalam direktori ini terdapat sebuah direktori lagi yang bernama D1. Nah, kita akan tekan di sini. Dalam D1 ini, kalian lihat ada file bernama basic.php. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk PHP kita bisa memberi, bukan memberi, menggunakan petik 2 atau petik 1 untuk echo-nya sendiri. Kita akan coba menggunakan petik 3. Apakah bisa? Ya, nggak bisa. Jadi, untuk menggunakan echo kita hanya bisa menggunakan petik 1 dan petik 2 saja. Top itu saja. Nah, kemudian itu untuk apa sih? Echo atau output nilai string ada di dalam echo itu. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk membuat sebuah variabel. Sebelum membuat variabel, kita akan coba untuk membuat sebuah komen. Kita bisa membuat komen seperti ini, atau juga seperti bisa lupa. Bisa? Oh enggak. Jadi untuk menggunakannya kita menggunakan shortcut dengan menggunakan kontrol tandanya atau slash. Nah, di sini kita akan Nah, oke. Di sini variabel byte itu
itu harus menggunakan dolar dan nama variabelnya. Itu. Kita di sini kita memberikan nama itu name dengan seperti itu. Nah, di sini saya memiliki variabel nama, variabel name yang berisikan yang Adnan adalah isi dari variabel tersebut. Nah, untuk syarat-syarat variabel pada PHP itu ada beberapa syarat. Yang pertama, yang pastinya itu diawali dengan dolar, tanda dolar. Kemudian setelah dolar kita nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak boleh menggunakan huruf, bukan huruf angka itu otomatis codingannya akan keluar. Nah, kemudian kita boleh menggunakan angka tapi tidak di awal nama dari variabel tersebut. Misalnya data satu sama dengan 10. Nah, ini baru boleh. Kenapa? Karena angkanya kita letakkan di belakang, bukan di depan. Bukan awal dari nama variabel tersebut. Nah, dan juga perlu diketahui eh, PHP itu memiliki yang namanya itu case sensitif. Jadi simpelnya gini, huruf besar dan huruf kecil itu beda. Contoh, saya memiliki variabel name dengan semuanya itu semua hurufnya adalah huruf kecil. Nah, seandainya saya membuat variabel nama yang sama, lucu. Nah, si PHP akan membaca bahwa name dengan huruf kecil, semuanya huruf kecil, dan name dengan semuanya huruf besar adalah dua variabel yang berbeda. Itu untuk variabelnya. Kalau nggak salah, kita nggak bisa juga menggunakan dash seperti ini. Nah, nggak bisa. Kita hanya bisa menggunakan under, apa sih namanya ini? Astagfirullah. Under, oh, baik. Oke, pokoknya itu. Kayak kita shift, dash, nah itu dia. Underscore, itu dia. Astagfirullah. Oke, itu tuh variabel. Kemudian kita akan coba untuk memanggil si variabel yang telah kita buat di PHP itu. Caranya gampang, kita membuat echo, hai, nama saya dollar name, begitu. Saya tinggal di sini selama tahun. Oke, dulu. Jadi kita akan mencoba memanggil variabel yang berisi Adnan untuk
menampilkan teks ini. Kita coba. Nah, itu dia. Sebentar. Nah, hai, nama saya Adnan. Saya tinggal di sini selama 10 tahun. Begitu kurang lebih. Untuk pemanggilan padanya, kita juga menggunakan dolar untuk memanggilnya. Oke, itu untuk pemanggilan variabel. Kemudian, kita akan belajar yang namanya yang membahas ya. Untuk D1 ini, itu tipe data. Nah, tipe data itu setahu saya, semua bahasa pemrograman tipe datanya pasti sama. Ada string, ada integer, ada float, ada boolean. Oke, langsung saja. Kita akan membuat variabel dengan nama uh, greeting. Isinya adalah hello. Kemudian kita akan membuat variabel dengan nama age 13 seperti itu. Kemudian kita akan membuat hey, dan kita akan habis arcade etc. Nah, kalian bisa lihat ini greeting, variabel greeting yang berisikan hello itu adalah tipe datanya string. Kenapa akan kita lihat di sini? Itu diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Jika seandainya kita hapus tanda kutipnya, aneh. Coba ya. Echo langsung saja greeting. Oh, salah. Ini data error. Kenapa? Karena string sebuah kata yang harusnya dinilai string yang bernilaikan string kita tidak memberikan nilai apa-apa, tidak memberikan tipe apa-apa. Maka kita harus seperti ini. Ini untuk string. String. Kemudian kita ada tipe data integer. Integer itu apa? Setahu saya yang Anda ketahui, integer itu adalah angka yang bisa melakukan aritmatika tanpa kali bagi kepada aku itu namanya integer. Adapun di sini misalnya ini creating itu kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya variable head itu menampung nilai float.
Float itu kurang lebih desimal. Kalian bisa jadi 1.8 itu adalah float. Dan kalau dibilang antara integer, apa perlu ditanya? Apakah integer dengan float itu sama? Enggak. Float itu ya itu berkoma, sedangkan integer itu enggak. Biasanya enggak. Dan juga eh, untuk dalam database MySQL itu integer itu dilakukan diberikan itu diberikan kepada sebuah apa namanya data yang nantinya akan dilakukan operasi matematika di dalamnya. Itu diberikan nilai tipe integer gitu. Nah kemudian untuk habis inilah array. Array itu apa? Array itu adalah tipe data yang memiliki atau aduh sebentar. Oke, kita kan. Saya ada apa sih namanya? Itu itu banyak kelas teman minta tolong. Jadi array itu adalah sebuah tipe data yang yang di dalamnya ada data gitu, yang memiliki banyak data di dalamnya. Seperti ini streaming ada di tidak. Jadi satu ini ada. Oh iya, astagfirullah. Nah, tuh itu dia. Array itu adalah tipe data yang menampung banyak data di dalamnya. Baik itu satu jenis ataupun berbeda-beda. Ada yang string, ada yang integer, ada yang ini ya, boolean. Boolean itu kurang lebih kondisi true or false itu benar atau salah, kurang lebih seperti itu tipe data yang ada di dalam PHP. String, integer, string untuk kata-kata yang di apa sih namanya, diawali dari akhiri dengan petik, kemudian integer itu angka bilang bulat, kemudian float itu desimal, kemudian boolean. Boolean itu adalah kondisi true or false, benar atau tidak, kemudian ada array. Array itu tipe data yang menginclude banyak data di dalamnya dengan berbagai tipe. Oke, untuk pemakaian contoh di sini, kita akan contohkan apa sih si boolean. A sama dengan 5, kemudian B sama dengan 9. Gimana? Sebentar. Seperti ini. C itu A lebih besar daripada B. Eko si C. Nah, ini kenapa saya berikan BR dari tadi? Kenapa? Jika tidak saya berikan,
Wah, oke. Sebentar. Aduh. Oke, mungkin coba sekian. Saya telah teman-teman telah. Apabila ada kesalahan, silakan kata dan ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.